tundukkan hati kami Tuhan di bawah otoritas-Mu Tuhan. Kau hadir di sini. Beracara dengan bebas Roh Kudus di antara kami. Urapi kami semuanya Tuhan pada siang ini. Kehadiran-Mu cukup bagi kami Tuhan. Untuk membawa kami Tuhan naik lebih tinggi lagi Tuhan. Dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan. Selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Teruslah cengkeram kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Teruslah bawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Pegang kami satu persatu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar perkataan-Mu, firman-Mu yang akan menyegarkan hidup kami, mengubahkan kami. Berbicaralah Bapa kepada kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, sungguh itu yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebenarnya hari ini jadwal Pastor Daniel. Kemarin siang dia datang dari Medan dan ada bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang akan bergabung dengan kita dalam pelayanan kita di luar Pekanbaru. Ada Pak Julius. Hadir Bapak itu? Silakan Pak berdiri Pak. Ya, kemarin Pak Julius ini tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Bapak ini seorang hamba Tuhan yang akan bergabung dengan Gereja Kristen Kemah Daud dan beliau akan kita utus satu kali nanti setelah Pastor Daniel menyelesaikan segala sesuatunya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pelayanan ini milik Tuhan dan kita tahu Tuhan akan semakin menambah-nambahkan jumlah orang yang diselamatkan dan juga hamba-hamba Tuhan yang boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi setelah selesai berbicara dengan Bapak Julius ini, Pastor Daniel sebenarnya sudah mempersiapkan untuk bawa firman hari ini, tapi tadi malam dia ditelepon dari kota Medan. Dia harus kembali ke Medan paling lama pagi ini karena ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan dan kehadirannya hari ini sangat dinantikan. Karena itu dia harus berangkat saudaraku. Nah, siapa yang paling cepat untuk menggantikannya, yang paling siap ya pasti dia minta saya ya saudaraku ya. Tidak ada alasan, wah aku belum persiapan atau apa. Tapi saya percaya apa yang kita dengar pada hari ini itu sungguh menjadi kerinduan hati Tuhan. Amin saudaraku. Siap saudara ya. Jadi jangan kecewa. Ya kok nggak Pastor Daniel. Tapi kan di pengumuman Ibu Elisa kan yang bawa firman Tuhan. Ya nggak apa-apa ya saudaraku ya, puji Tuhan. Saya mau cerita sedikit karena saya seorang wanita. Jadi saya ceritakan seorang wanita lah ya. Ada satu cerita. Jadi wanita ini waktu dia masih gadis, dia itu rajin sekali melayani. Dia hadir, dia melayani, dia orang yang cekatan, dia orang yang ulet, dia orang yang sangat rajin. Kemudian dia masuk dalam pernikahan. Dan dia juga bekerja pada saat itu. Kemudian lama dia tidak muncul lagi. Dan seorang hamba Tuhan dari gereja itu datang mengunjungi dia. Bilang, "Shalom Ibu, kok lama nggak kelihatan Ibu? Kemana saja?" "Oh iya Pak Pendeta, ini saya ceritakan perempuan karena saya perempuan ya. Nah, nanti lain kali saya ceritakan yang laki-lakinya. Iya, karena saya bekerja Pak, jadi waktu saya sangat terbatas sekali." "Oh begitu Bu, kalau gitu cobalah Ibu, coba bagi waktunya, semoga ke depan Ibu bisa lebih giat lagi." "Oh iya Pak Pendeta."
Tapi ditunggu-tunggu nggak datang juga. Kedengaran lah, dia udah nggak kerja lagi karena suaminya katakan, ya kita juga sudah cukup lama gitu ya. Udah cukup lah, nggak usahlah kamu bekerja. Mempersiapkan mungkin ya supaya kita juga mau punya anak gitu ya saudaraku ya. Kemudian dia berhenti bekerja. Tapi dia tidak datang lagi, tidak nongol-nongol juga dalam melayani Tuhan. Kemudian dia hanya datang sekali-sekali ke gereja, kemudian dikunjungi lagi. Kenapa kok belum datang juga, kok belum ini juga? Dia bilang, iya Pak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah hamil. Jadi saya harus menjaga kandungan saya. Kadang-kadang saya pagi-pagi muntah terus, lemas saya, kondisi saya lemah sekali. Oh begitu, mari kita didoakan. Kemudian saudaraku, setelah itu dia mulai kuat, tapi nggak mulai juga, nggak kelihatan juga. Kemudian kembali lagi Pak Pendeta ini mengunjungi dia. Kenapa Bu? Sudah kok belum datang juga? Iya Pak Pendeta, puji Tuhan sudah lahir anak kami. Jadi saya sudah melahirkan, jadi anak saya ini masih bayi, nggak mungkinlah dibawa keluar. Dia kan masih terlalu kecil Pak Pendeta. Oh begitu ya Bu ya. Terus kemudian kemudian waktu berlalu. Ini saya singkat aja ya saudaraku ya. Kemudian dikunjungi lagi. Kenapa kok belum mulai lagi Bu? Ayo kita melayani Bu. Ibu adalah orang yang luar biasa. Gimana Pak Pendeta? Anak saya ini udah mau sekolah. Terus saya sudah mulai hamil lagi anak kedua. Oh haleluya kata pendetanya gitu ya. Banyak berkat ibu ya. Iya Pak, gimana lah Pak. Sudah sekolah ini, saya harus antar jemput. Saya harus kasih makan lagi. Kadang-kadang ini saya di tengah-tengah kelemahan tubuh saya harus melakukan ini itu. Oh puji Tuhan. Tapi cobalah Ibu, cobalah kita datang. Manusia roh kita harus semakin dikuatkan Bu. Ayo Ibu. Terus kemudian tetap juga tidak nongol-nongol saudaraku. Dan kemudian dalam waktu satu kali lagi dikunjungi lagi. Baik kali pendetanya ini memang luar biasa. Dikunjungi lagi. Iya Pak, anak saya sudah mulai remaja. Nakal sekali dia Pak. Susah sekali dia. Kalau nggak saya kontrol Pak, kalau nggak saya perhatikan 24 jam, nggak ada dia Pak mau belajar. Wah udah remaja dia Pak. Kembali lagi, singkat cerita, akhirnya didatangi lagi. Iya Pak, persiapan pernikahan, anak saya mau menikah Pak. Gimana lah, sudah mau menikah dia Pak. Jadi saya banyak sekali urusan saya. Harus menghubungi tulangnya, harus menghubungi opung-opung, harus menghubungi saudara-saudara. Supaya ini, kemudian singkat cerita lagi, tetap dia juga nggak bangkit untuk melayani. Kemudian ditanya lagi, kenapa lagi Bu? Karena anak ibu sudah menikah, sudah besar-besar. Apakah masih dia ini? Baru lahir cucu saya Pak Pendeta. Saya harus menjaga cucu saya. Tidak bisa saya, mamanya bekerja. Saya harus jaga cucu saya. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Saya yang meneruskan atau saudara yang meneruskan? Saudara, ekstrim sekali lah, tidak usah dulu meninggal Bu Lukas. Jadi kemudian satu kali, sudah lama gak terdengar tentang ibu ini. Ternyata dia sakit saudaraku. Dia gak ada di sini kan, gak ada di sini. Dia sakit lah. Kemudian dia dikunjungi lagi. Berkali-kali bapak ini datang mengunjungi dia. Dia katakan, Ibu kita berdoa. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada ibu. Iya doakan saya Pak Pendeta. Kalau saya sehat, saya berjanji. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan mempersembahkan hidup saya hanya kepada Tuhan. Sampai saya dipanggil Tuhan. Saya akan mempersembahkan hidup saya. Saudaraku, apa kira-kira yang terjadi setelah itu? Cerita bersambung. Haleluya. Saudaraku, itulah dia. Artinya apa? Selalu ada alasan bagi kita untuk kita tidak mau masuk dalam panggilan Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan mengasihi kita. Dia sudah berikan rohnya yang kudus kepada kita. Supaya kita berbuah.
supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berkarya bagi Dia, bagi kemuliaan namanya. Karena itu menjadi kesukaan Dia. Dia memanggil kita untuk menjadi rekan sekerja Dia, untuk menjadi milik Dia satu-satunya. Amin saudaraku. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Hari ini topik kita, doa dalam roh merupakan anugerah perjanjian baru. Lihat, doa dalam roh merupakan anugerah perjanjian baru. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26 sampai ayat 28. Kita akan sama-sama membacakannya ya, karena tidak terlalu banyak. Roma 8 ayat 26 sampai ayat 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, topik kita doa dalam roh merupakan anugerah dalam perjanjian baru. Sesungguhnya Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong bagi hidup kita, saudaraku. Di ayat ini benar-benar muncul satu perkataan bahwa Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Saudaraku, dalam kehidupan kita mungkin ada saat-saat di mana kita merasa begitu down. Pernah saudaraku rasakan? Ada saat di mana kita terhimpit dengan beban persoalan. Terluka dengan satu keadaan. Betul saudaraku? Semua pasti pernah merasakannya. Kita merasa lelah, merasa sendirian. Ada saat-saat di mana perasaan kita itu seperti terluka ya saudaraku ya. Kita seperti mau marah tapi gak tahu mau marah sama siapa. Pedih, sesak itu bercampur menjadi satu. Sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saya percaya setiap manusia yang namanya manusia pasti punya keluhan. Karena kita baca coba sebelum ayat 26 ini sesungguhnya ayat 22 berkata. Ayat 22 saya bacakan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh ini. Selagi tubuh ini masih ada di kandung badan saudaraku, yang namanya kita mengeluh, kita punya persoalan, kita punya tekanan, kita punya masalah, itu pasti kita miliki saudaraku. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi di saat-saat begini yang harus kita sadari, kita punya seorang penolong. Karena itu kita harus datang kepada Dia. Dalam saat-saat demikian, marilah kita datang kepada Roh Kudus. Berdoalah kepada Dia. Katakanlah katanya dalam ayat 26, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam terjemahan King James Version saudaraku dikatakan, keluhan itu dikatakan dengan groanings, teriakan, raungan.
Berarti ada saatnya kita meraung. Kita nggak tahu lagi mau bilang apa. Dengan tekanan yang kita hadapi. Dengan kelemahan yang kita hadapi, saudaraku. Tapi berita baiknya, Roh akan membantu kita meraung dalam kepedihan kita kepada Tuhan. Dia selalu ada untuk kita. Dan dia tidak pernah sesungguhnya meninggalkan kita sendirian. Saudara pernah nggak ditinggalkan, saudara? Rasanya doa nggak dijawab. Rasanya Tuhan diam. Rasanya nggak tahu lagi mau melakukan apa. Otak ini seperti buntu, saudaraku. Tapi ketahuilah pada hari ini, firman Tuhan berkata, Roh membantu kita meraung dalam kepedihan kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara, diperkirakan ada 4.200 agama di dunia ini. Dan salah satu elemen yang paling menonjol dalam setiap agama itu ada apanya? Doanya. Tidak terkecuali kekristenan. Doa bahkan dikatakan adalah nafas kehidupan orang percaya. Di mana doa itu sangat-sangat diperlukan. Dan Paulus juga berkata dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. Ada di situ kata doa, doa yang harus dinaikkan. Tapi banyak kita gagal untuk setia dalam berdoa. Betul, saudaraku? Mengapa itu terjadi? Mengapa? Mengapa kita sering gagal? Yang pertama, orang gagal berdoa karena dia merasa hidupnya baik-baik saja. Aman, sudah ada di zona nyaman. Merasa hidup sudah tenang. Orang seperti ini dipastikan akan jarang berdoa. Yang kedua, orang yang merasa persoalan hidup mereka terlalu berat. Apalagi telah lama menantikan jawaban doa yang tidak kunjung terjadi. Dia akan menjadi merasa dingin. Jangankan datang ke pelayanan doa. Untuk berdoa pribadi pun dia sudah ogah. Dia sudah merasa tidak berdaya. Karena dia merasa tekanan hidupnya itu lebih berat daripada segala hal. Tapi hari ini ada berita baiknya. Roh akan membantu kita untuk berdoa, saudaraku. Dia tahu kita lemah. Ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Lihat, kata kuncinya di situ. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Allah mengajarkan bahwa sebenarnya kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ini lemah, saudaraku. Inilah titik awal sesungguhnya. Kalau kita menyadari kita lemah, kita harus berdoa. Tanpa menyadari diri kita lemah, saudaraku, kita tidak akan memiliki dorongan untuk berdoa. Apa kelemahan kita? Mungkin kita berkata, apa kelemahan aku? Kok aku dibilang lemah? Saudara, sebagai manusia, kita tidak bisa menghindari sakit. Betul, saudaraku? Kadang-kadang sakit itu datang dengan tiba-tiba. Yang tadinya sehat-sehat saja, itu bisa datang dengan tiba-tiba. Itu tandanya kelemahan kita. Terus apa lagi? Kita akan semakin tua. Ada yang menahan dia tidak bisa tua. Saya 30 tahun yang lalu dengan sekarang pasti ada tambah tuanya. Entah rambut jadi beruban, kulit semakin mengkerut, kekuatan tidak seperti dulu lagi. Betul, saudaraku? Itu adalah kelemahan kita juga. Penuaan akan datang. Mau suka atau tidak, dia pasti akan datang menghampiri setiap manusia. Kemudian apa lagi? Kematian. Ada yang tahu, saudaraku? Aku akan dipanggil umur sekian. Ya, pada 1-2 orang mungkin Tuhan ada berbicara demikian.
Tapi secara manusia, secara umum, Tuhan akan memanggil kita dengan suka-suka Dia. Ketika Dia lihat tugasmu sudah selesai, Dia akan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Atau ketika orang ini tidak bisa dikatakan lagi, dikatakan dia diserahkan kepada iblis. Tidak daripada menambah-nambah dosa, udahlah pulang sajalah kau. Ada demikian. Dan itu tidak bisa kita hindari, saudaraku. Kematian itu adalah kelemahan kita. Itu pasti terjadi. Permasalahan hidup yang berat, yang tiba-tiba terjadi. Ada yang tahu, saudara? Tiba-tiba kita mengalami permasalahan yang berat, yang tidak pernah kita pikirkan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Tapi itu bisa terjadi, saudaraku. Sementara juga apa? Dalam kelemahan kita pun berjuang melawan dosa yang sering sekali sangat berat untuk dilawan dengan kekuatan manusiawi. Betul, saudaraku? Kadang-kadang hasrat dan dorongan berbuat dosa itu perlu perjuangan untuk melawannya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita lemah. Kita membutuhkan Roh Kudus. Tapi syukur kepada Allah, janji Tuhan Yesus untuk memberikan penolong kepada kita digenapi. Amin, saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Janji seorang penolong diberikan kepada kita sehingga kita bisa hidup di dalam roh. Artinya apa? Kita akan selalu disertai. Kita akan selalu disertai oleh Roh Kudus dalam setiap perjuangan hidup kita, termasuk juga dalam berdoa. Luar biasa, saudaraku. Termasuk dalam berdoa, Dia memberikan kepada kita kekuatan dalam kelemahan kita supaya kita bisa berdoa, saudaraku. Dia mau hal itu kita lakukan. Ayat 27 katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lihat, ada kerjasama di antara Allah Tritunggal ketika kita berdoa. Sehingga kita yakin bahwa jawaban doa yang kita terima itu pasti yang terbaik. Tapi seringkali kita tidak bisa menerima ini. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Dalam persoalan hidup kita dan dalam jawaban doa yang tidak kunjung datang, yang lebih sering sekali kita rasakan, Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi inilah kekuatan doa yang hanya dimiliki oleh orang percaya. Di mana Yesus Kristus menjadi Tuhan kita. Kita terima sebagai juru selamat kita. Dalam perjanjian baru, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Sehingga Dia memampukan kita untuk kita bisa menjalani kehidupannya ini. Diberikan kekuatan. Kita akan memperoleh kekuatan. Walaupun mungkin kesulitan hidup itu masih ada, saudaraku. Mungkin dia belum hilang. Mungkin dia masih ada bersama dengan kita. Tapi kita masuk di dalam wilayah spiritualnya melalui pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa, saudaraku. Inilah berkat bagi kita umat Tuhan. Pertanyaannya, jika Allah mengetahui isi hati kita, mengapa kita masih perlu berdoa? Bukankah dikatakan Dia mengetahui maksud roh itu? Mengapa kita harus berdoa? Karena apa, saudaraku? Karena Dia mau selalu terhisap dengan kita. Dia mau melekat dengan kita. Bukankah dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13-14 bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan bagi hidup kita. Termasuk jaminan untuk menantikan janji Allah dalam berdoa, saudara. Ini anugerah bagi saudara dan saya. Sehingga dikatakan apa tadi? Bahkan sampai berdoa pun ditolong oleh Roh Kudus. Dalam sebuah keluhan yang tidak terucapkan, dalam erangan, Roh itu sesungguhnya sedang meneruskan doa itu kepada Bapa.
Luar biasa saudaraku. Jadi jangan kita lemah saudara. Dalam kelemahan kita tetaplah kuat. Kalau engkau tidak bisa lagi berkata-kata, dikatakan saudaraku, mengeranglah. Itu adalah doa, jangan putuskan, jangan berhenti sampai di situ. Biarkan Roh Kudus menjamah kita. Dan Roh Kudus yang akan meneruskan doa kita kepada Bapa. Jadi gak pernah sia-sia saudaraku. Pernah saudara dalam kelemahan kita, ya kelemahan tadi banyak yang tadi contohnya ya. Entah kita sakit, entah kita punya masalah, entah kita punya permasalahan, entah kita punya tekanan, entah kita punya rasa lonely. Banyak sekali contohnya saudaraku. Entah kita merasa tak puas, sedih, entah kita merasa sakit hati, gak tahu lagi mau ngomong apa. Dikatakan berdoalah. Ada anugerah dalam perjanjian baru. Diberikannya itu Rohnya. Untuk kita tetap melekat kepada Dia. Dimeteraikan oleh Dia. Lengket dengan Dia. Untuk kita menyampaikan doanya kita kepada Bapa. Melalui Rohnya. Jadi jangan berhenti. Ketika engkau berdoa. Gak tahu lagi apa yang engkau katakan. Saya sering mengalami begitu saudaraku. Ketika tekanan itu begitu berat saya rasakan. Gak tahu lagi apa mau saya katakan. Gimana caranya menolong pun saya gak tahu. Saya hanya datang ke ruang doa. Saya hanya diam. Kadang-kadang kita hanya menangis. Jangan pikir ketika kita menangis itu saudaraku. Roh tidak berdoa kepada Bapa menyampaikan hati kita. Saat kita menangis pun sebenarnya Roh itu menyampaikan doa kita. Hati kita kepada Bapa. Jadi ada yang sia-sia saudaraku. Ketika kita berdoa, ada manfaatnya saudaraku. Dia akan menyampaikan tangisan kita itu, batin kita itu. Tapi benar-benar harus mengalami pengertian. Roh Kudus ada di dalam aku. Dia akan memampukan aku untuk berdoa. Aku gak sanggup lagi mau bilang apa. Mungkin kadang-kadang dalam doa itu kita, Tuhan, susah hidupku Tuhan. Tuhan, untuk makan besok juga Tuhan sudah sangat minim. Atau apa saja, Tuhan, anakku akan membayar uang kuliah. Sementara aku tidak punya dana, kami tidak punya dana. Suamiku Tuhan, penghasilannya masih pas-pasan. Mungkin kita tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa lagi. Apalagi yang mau kukatakan, sudah kukatakan semuanya Tuhan. Tuhan, akhirnya mungkin erangan yang keluar. Percayalah, dalam anugerah perjanjian baru bagi jemaat Tuhan saat ini, ketika engkau mengerang saudaraku, Roh itu berdoa kepada Bapa, menyampaikan isi hati kita kepada Dia, dan Dia pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya saudaraku. Itu tidak pernah berhenti sampai saat ini. Roh Kudus masih diberikan kepada saudara dan saya. Dan itu artinya masih ada harapan bagi kita saudaraku. Sebesar apapun masalah kita. Saya bukan hanya mau pintar ngomong. Tapi saya katakan ini di dalam roh saudaraku. Bahwa sebesar apapun masalah kita. Sebesar apapun tekanan yang kita alami. Selagi Roh Kudus masih ada di dalam kita. Dia akan menyampaikan keluhan kita kepada Bapa di dalam doa kita. Oleh karena itu ketika engkau berdoa, mungkin kau hanya diam saja. Mungkin kau hanya menangis saja. Mungkin kau sudah tidak bisa punya kata-kata lagi. Tapi batin ini menjerit. Meminta jawaban dari Tuhan yang pasti. Percayalah saudaraku, teruskanlah. Teruskanlah. Karena Dia sedang membangun manusia roh kita. Dia mau mengangkat kita dari kelemahan kita. Dia mau membebaskan kita dari kelemahan kita saudaraku. Itulah tugas Roh Kudus sebagai penolong yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan kita di tengah-tengah dunia ini, kita gak sanggup dengan kekuatan kita. Untuk melayani Tuhan pun kita kira kita sanggup, seperti cerita saya tadi. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Dia akan punya 1001 alasan untuk menyatakan, aku punya kekurangan, aku lemah, aku tidak mampu, aku punya begitu banyak tanggung jawab, aku punya banyak pekerjaan, aku tidak bisa mengerjakan semuanya itu. Tapi tanpa Roh Kudus memang tidak bisa. Tapi berita baiknya saudaraku, dengan Roh Kudus
kita bisa, saudaraku. Kita dimampukan. Kita tidak akan padam. Kita akan semangat menantikan Tuhan dan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kita menganggap Dia begitu penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah berdiam diri untuk kita tidak melakukan apa-apa. Mungkin kita sedang dalam perjalanan pun, erangan itu dikatakan. Demikian Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jangan lewatkan hari-harimu, saudaraku, dengan pikiran kosong. Ketika pikiran kosong, apa yang terjadi, saudaraku? Seringkali iblis yang lebih banyak menggerogoti hati kita. Dia akan menuduh kita. Dia akan menekan kita. Dia akan membanding-bandingkan kita dengan yang lain. Dia akan membuat kita mengingat-ingat kesalahan saudara kita. Dia akan membuat kita mengingat-ingat ketidakpuasan kita. Dia akan membuat kita mengingat-ingat bahwa Tuhan tidak menjawab doamu. Tapi hari ini, mari saudaraku, jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GKKD Pekanbaru. Hai saudara-saudaraku, mari kita bangkit, saudaraku. Jangan tinggalkan jadwal doamu. Jangan tinggalkan waktu-waktu pertemuan doa. Jangan menjauh daripada itu, saudaraku. Karena waktunya akan datang, saudaraku. Semuanya itu akan berlalu. Tidak ada kesempatan lagi. Dan mahkota itu diberikan hanya kepada orang-orang yang taat. Orang-orang yang mau melekat dengan Rohnya, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, mari Roh Kudus diberikan dalam kelemahan kita untuk 3 tujuan. Yang pertama, Dia membangun manusia roh kita. Yang pertama tadi apa? Dia membantu kita dalam kelemahan kita. Kemudian Dia sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Terus apa lagi? Dia mau mengurapi doa kita. Dalam kelemahan kita tadi saya katakan, kadang-kadang kita tidak tahu lagi mau mengucapkan apa. Yang keluar hanya erangan kepada Dia. Teruskan erangan itu. Dan seringkali anugerahnya diberikan kepada kita melalui bahasa lidah. Tapi bukan berarti saya katakan bahasa lidah itu bukti seseorang, saudaraku, kebal atau lebih rohani. Tidak, saudaraku. Atau dia tidak akan pernah bisa jatuh lagi dalam dosa. Tapi bahasa roh itu diberikan kepada kita untuk memampukan kita berdoa di luar kemampuan kita, saudaraku. Itu diberikan kepada kita. Bukan kita dikatakan untuk bahwa orang ini adalah mantap. Orang yang berbahasa lidah adalah orang yang rohani. Tidak, saudaraku. Tapi dia diberikan kepada kita untuk membantu kita, saudaraku. Untuk membantu kita berdoa di luar kemampuan kita. Karena dalam erangan itu kadang-kadang tidak tahu lagi kita mau mengucapkan apa. Mungkin kita punya persoalan apa contohnya. Atau anak kita, mungkin kita ya saudaraku ya, kadang-kadang dia jauh dari kita. Kemudian kita gak tahu, kita takut sekali misalnya dia terperosok dalam dunia yang jahat lah sekarang ini, atau terpengaruh dengan dunia ini. Kadang-kadang kekhawatiran itu begitu kuat di dalam kita, tapi kita nggak tahu mau bilang apa. Pernah saudaraku mengalami hal itu? Mungkin beberapa, mungkin pernah ya, tapi mungkin nggak semua. Apa yang bisa kita lakukan? Gimana cara doanya? Berdoalah dalam roh, saudaraku. Kadang-kadang mungkin Tuhan jagai anakku, Tuhan bungkus anakku dengan darah Yesus. Setelah itu kita tidak tahu lagi mau bilang apa. Tapi masih banyak sekali hasrat hati kita, betul nggak?
pengen anakku ini Tuhan takut akan Engkau. Anakku ini Tuhan menjadi orang yang berhasil. Anakku ini Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Anakku ini Tuhan berhasil dalam cita-citanya. Itu tersimpan. Tapi susah sekali mungkin untuk mengucapnya. Mengeranglah kepada Tuhan saudaraku. Tuhan Bapa, anakku Bapa, bungkus dia dengan darah Yesus. Oh Tuhan, Kau mengenal dia. Kadang itu keluar saudaraku. Itu doa saudaraku. Itulah doa. Roh sedang berdoa kepada Bapa. Tapi bukan hanya itu. Jangan pikir kalau nggak keluar bahasa lidah nggak sah doaku. Tidak saudara. Mungkin saudara hanya menangis. Seperti yang saya katakan tadi. Hanya menangis. Menangis gak bisa ngomong apa-apa. Roh itu berdoa untuk kita kepada Bapa. Atau kita hanya hanya diam saja mungkin. Ada yang begitu hanya diam. Tapi hati ini penuh dengan kerinduan. Penuh dengan keinginan. Penuh dengan hasrat. Diam. Tapi terhubung dengan roh. Bukan berarti kita diam. Enak juga nanti ya beli takjil ya. Kayaknya lebih enak lontong daripada kue. Bukan gitu saudaraku. Tapi sesuatu yang terhubung dengan roh. Mungkin kita hanya diam. Bapak, kita teringat mungkin anak kita. Kita teringat masalah kita. Kita teringat beban kita. Kita teringat tidak ada lagi uang di dompet kita. Mungkin itu saudaraku. Kita hanya diam. Dan saat itu berkat yang diberikan oleh Bapa dalam masa perjanjian baru. Roh itu berdoa kepada Bapa, menyampaikan keluhan itu, menyampaikan permintaan kita itu sampai saudaraku. Karena itu jangan lewatkan waktu-waktumu saudara. Dia membantu kita untuk apa? Mendatangkan rencana Allah. Makanya di dalam ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Turut bekerja. Ada begitu banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betul saudaraku? Ada banyak kebetulan-kebetulan. Kebetulan aku ketemu sama dia. Kemudian dia tanya kabar aku. Bapak kerja di mana sekarang? Iya itulah saya sedang mencari pekerjaan. Gak ada yang pasti Pak. Oh saya lagi dapat tender itu. Ayo kamu mulailah kerjalah ya. Mau Pak? Gaji sekian. Kebetulankah itu saudaraku? Tidak kebetulan. Tidak kebetulan, akan banyak perkara kebetulan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudaraku. Karena Roh Kudus saudara. Jika kita libatkan Roh Kudus dalam doa kita. Mungkin engkau yang berdosa, kau merasa terlalu banyak dosaku Tuhan, tidak layak aku. Ngapainlah aku berdoa lagi Tuhan. Manalah Tuhan dengar doaku, banyak dosaku. Mungkin dia gak tahu, mungkin pasanganku gak tahu dosaku. Atau temanku gak tahu betapa banyaknya dosaku. Udah untuk apa berdoa? Banyak orang semakin terpuruk. Tapi ingatlah, dengar baik-baik berita baiknya pada hari ini. Malah ketika engkau merasa engkau orang berdosa, berdoalah kepada Bapa kita. Berdoalah. Roh Kudus akan membantu engkau dalam berdoa. Menyampaikan jeritan hatimu. Mungkin engkau berkata, aku sebenarnya Tuhan, aku sadar aku orang berdosa. Tapi aku gak mampu melepaskan diriku Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Aku terikat Tuhan. Aku terikat Tuhan. Kemudian kita nangis mungkin. Percayalah, Roh akan menyampaikan itu. Dia akan membawa kelepasan kepada kita saudaraku. Dia akan melepaskan kita. Siapakah yang sanggup melepaskan kita dari kelemahan kita?
Hanya Roh Kudus, saudara. Hanya Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dimeteraikan kepada kita. Hanya Dia, saudaraku. Ada begitu banyak faktor kebetulan. Aku dipertemukan dengan ini. Aku dipertemukan dengan ini. Aku melihat dia di sini tiba-tiba. Itu banyak, saudaraku, faktor hal itu yang akan terjadi ketika kita libatkan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari saudaraku, saudara saya ajak, ayo kita bangkit, saudaraku. Jangan kita lemah dalam berdoa. Mari, ketika engkau merasa kau tidak sanggup untuk berdoa, berdoalah. Jangan jauhkan pertemuan-pertemuan doa. Jangan hilangkan doa pribadimu. Jangan dimanapun kau berada, berdoalah dalam roh, saudaraku. Berdoalah, karena Dia akan membantu kita menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa yang akan memberikan kepada kita kebaikan. Dia akan mendatangkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena apa? Mengapa manusia roh kita harus kuat? Itu tadi yang saya katakan, ada cerita tadi. Sampai sakit, dia hanya membangun manusia jasmaninya. Dia tidak membangun manusia rohaninya. Dan ketika orang tidak membangun manusia rohaninya, saudaraku, dia akan sakit. Sakit secara rohani, saudara pikir tidak bisa merambat ke dalam tubuh? Saudara, bisa. Ketika dia sakit secara rohani, jiwa dan rohnya sakit, tubuhnya juga bisa ikut sakit. Karena itu satu kesatuan. Tapi berita baiknya pada hari ini, mari saudaraku, mari. Apapun keberadaanmu, mungkin engkau merasa kamu orang paling berdosa. Yang kedua, mungkin kau memiliki beban yang begitu dalam, tekanan yang begitu tidak terkatakan lagi. Yang ketiga, mungkin kau punya masalah yang tidak tahu solusinya. Misalnya tadi, aku gak ada 24 jam di dekat anakku. Kalau mungkin aku ada 24 jam, aku bisa jadi satpam dia. Mau keluar malam, kemana kamu nak? Papa ikut, mama ikut, kemana kamu? Kita gak ada. Saat itu berdoalah. Berdoalah. Mungkin engkau hanya di dalam batinmu menjerit kepada Tuhan. Anakku Tuhan, jagai dia Tuhan. Roh Kudus, jagai anakku Roh Kudus. Bungkus anakku dengan darah Yesus. Itu saudaraku, membuat Roh Kudus akan bergerak, saudaraku. Akan bergerak, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan bergerak membela kita. Dia akan bergerak memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan, berdoalah dalam keluhan. Dan roh itu akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mau saudaraku dan saya, kita menjadi pendoa-pendoa. Bukan engkau diminta menjadi full timer doa, bukan saudaraku. Tapi secara pribadi, milikilah doa itu. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa mulai hari ini. Karena itu adalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan oleh Bapa melalui rohnya yang kudus, saudara. Dan ketika kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kelemahan kita, Dia akan menyatakan kemuliaannya. Tidak pernah kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, akan menderita, saudaraku. Kalaupun ada rencana Tuhan bagi dia, dia akan cepat dipanggil ke rumah Bapa supaya selesai tugasnya. Tapi ketika kita masih ada di dunia ini, jangan biarkan kita tinggal diam dengan kondisi kita yang biasa-biasa saja. Bangkitkan rohmu, saudaraku. Karena Roh Kudus pasti akan memberikan kekuatan, kelegaan kepada kita. Senangkan hati Tuhan. Senangkan Dia, karena Dia mau melekat kepada kita. Karena dikatakan, masa iya
kok roh berdoa juga? Kan dia roh, masa dia berdoa? Iya saudaraku, untuk kita dia berdoa. Lihat, untuk kita dia berdoa. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian. Tidak ditinggalkan sendirian. Mungkin engkau sedang naik motor pun, terhubunglah dengan roh itu saudaraku. Terhubunglah dengan Roh Kudus. Mungkin kau sedang nyetir mobil, terhubunglah dengan Roh Kudus. Mari saudaraku, kita sama-sama bangkit. Kita datang kepada Bapa melalui Roh-Nya yang kudus. Kita akan dimampukan saudara. Dunia ini akan semakin menggerogoti kita. Percaya, kejahatan akan semakin bertambah. Daya pikat akan harta dan mamon itu semakin kuat. Tapi ketika kita punya satu prinsip, tekanan dan permasalahanku yang kualami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan ku terima di depan ini. Amin saudaraku. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Sampaikan. Mungkin engkau punya beban dan kau tidak tahu berkata-kata. Kau diam saja mungkin. Tapi terhubung dengan Roh Kudus. Panggil dia. Roh Kudus yang manis. Datang hampiri aku. Roh Kudus. Mungkin kau merasa kau orang yang berdosa. Enggak apa-apa. Roh Kudus tidak akan meludahi engkau. Bahkan dia akan merangkul engkau. Ketika engkau datang pada dia. Tidak ada yang dibuang oleh dia saudaraku. Tidak ada yang diabaikan oleh dia. Semua dirangkul oleh dia. Ketika engkau memiliki beban doa yang belum dijawab sampai hari ini. Datang pada Tuhan. Berdoa. Ketika engkau punya suatu kekhawatiran yang sangat dalam. Kau gak tahu lagi. Khawatir. Gimana nanti anakku mau kuliah. Gimana nanti masa depan anak-anakku. Gimana begini. Datang pada Tuhan pada hari ini. Dengan kau berdiam pun di hadapan Tuhan. Dia bekerja saudaraku. Mungkin kau memiliki sakit hati yang tidak sembuh-sembuh di dalam hatimu. Kekecewaan, ketidakpuasan yang tidak pernah terambil. Hari ini dengan Roh-Nya yang kudus saya katakan di dalam nama Yesus. Kau bisa dilepaskan. Berdoalah. Datang kepada dia. Terhubung dengan dia. Sampaikan kepada dia. Allah kita. Yang akan peduli kepada kita. Dan dia akan sembuhkan engkau. Dia akan bangkitkan engkau. Dia akan membuat engkau bercahaya seperti permata. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Mari kita sama-sama bersungguh hati. Dikatakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapan. Dengan erangan. Dengan bahasa lidah. Dengan sesuatu jeritan. Dengan tangisan. Dengan berdiam diri. Sampailah semuanya itu kepada Allah. Dan Allah menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tundukkan kepala saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin kau punya beban berat sekali rasanya. Mungkin kau merasa kau orang yang paling berdosa dan tidak terampuni lagi dosamu kau merasakan. Ingatlah, dengar baik-baik. Roh Kudus mampu untuk mengampuni engkau. Roh Kudus akan menyampaikan kepada Bapa dan engkau akan diampuni. Mungkin kau memiliki tekanan berat persoalan hidup. Berdoalah. Akan ada jawaban. Akan
akan ada datang masa kelegaan itu oleh karena Roh Kudus berdoa kepada Bapa untuk kita. Roh Kudus, Roh yang lemah lembut itu akan menyampaikan erangan kita, akan menyampaikan tangisan kita, akan menyampaikan maksud hati kita kepada Bapa. Tapi melekatlah engkau dengan Roh Kudus. Melekatlah. Jangan pernah lupakan Dia dalam hari-hari hidupmu, dalam perjalanan kehidupanmu dan dalam segala kegiatanmu. Jangan lupakan Roh Kudus. Ingatlah bahwa Dia menyertai kita. Ingatlah dimanapun engkau berada, ketika engkau bekerja, ketika engkau makan, ketika engkau melayani, ketika engkau bahkan melakukan dosa, Roh Kudus ada di sana, saudara. Roh Kudus memperhatikan kita dan melihat hati kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu ini. Bertobatlah kita. Kalau kita merasa aku jarang sekali berdoa, bahkan aku jadi malas berdoa, berat hidup ini kurasakan. Atau engkau merasa nyaman sudah hidupku, untuk apa lagi aku berdoa? Untuk apa aku rajin dalam pertemuan-pertemuan doa? Gak ada semuanya itu sama saja. Tidak, saudaraku, tidak sama, saudaraku. Anugerah yang Tuhan berikan ketika kita mengandalkan Roh Kudus, memiliki dan melekat dengan pohon itu. Ketika kita melekat sebagai ranting pada pohon itu, itulah membuat kita bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah. Ketika engkau tidak terikat, melekat pada pohon itu, kau tidak akan bisa keluar dari kelemahan. Bahkan iblis akan semakin mengerjain engkau. Oleh karena itu berdoalah hari ini. Sambil pujian dinyanyikan. Kalau engkau mau berdoa, berdoalah. Kalau engkau mau menangis, menangislah. Kalau engkau mau diam, diamlah. Tapi terhubunglah engkau dengan Rohnya pada saat ini. Sementara pujian ini dinaikkan, ketahuilah Dia datang atas hidupmu. Dia akan memenuhi kita dengan Rohnya yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, datang ke atasku. datanglah Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Mintalah Roh Kudus, sadarilah Dia datang ke atas kita. datang ke atas. Sadarilah saudaraku, biarlah kita semakin dikuatkan dalam kelemahan kita. Kudus yang manis, Ketika Dia datang menghampiri kita,